Halo Gan, di video kali ini saya bakalan kembali bercerita atau mereview Redmi Band yang udah sekitar 1 minggu saya pakai. Bersama saya Rama dan yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Setelah sekitar 1 minggu pemakaian, saya ngerasa kalau Redmi Band ini sebenarnya asik-asik aja dipakai di berbagai kondisi ataupun keperluan. Fitur-fiturnya hampir semuanya berfungsi dengan sangat baik kecuali untuk fitur Alipay ya. Ya, karena fitur ini emang nggak bisa atau belum bisa dipakai Indonesia, apalagi di tempat saya yaitu di Kepri. Selanjutnya untuk fitur Daily Activity, kalau di Redmi Band-nya ini namanya di menu status. Pedometer sensor pada Smart Band ini setelah saya tes ternyata hitungannya ngaco atau nggak akurat. Hal ini dikarenakan fitur ini hanya ngebaca pergerakan dari tangan bukan dari langkah kaki. Dan jelas ini berpengaruh juga untuk data lainnya nih kan, seperti data distance dan kalori yang terakumulasi dari data jumlah total step. Selanjutnya untuk fitur heart rate monitor di Redmi Band ini bisa saya bilang baik. Ketika saya melakukan olahraga outdoor cycling terdapat perbedaan data yang sangat signifikan nih kan ketika sebelum sepedaan dan sesudah sepedaan. Redmi Band ini juga asik banget nih kan kalau dipakai untuk ngedengerin musik, karena di Redmi Band ini kalian bisa melakukan full kontrol musik yang ada di smartphone. Mulai dari sekedar play pause, next previous hingga ke kontrol volume juga bisa. Lalu selanjutnya hal asik lainnya dari Redmi Band ini adalah kemampuannya dalam ngebaca notif yang masuk dari smartphone. Redmi Band ini mampu menampilkan banyak karakter nih kan yang ngebuat kalian nggak perlu ngerasa terganggu karena ngebaca chat yang setengah-setengah. Redmi Band ini juga sepertinya bisa ngebedain nih kan antara fake notif dan real notif. Maksud dari fake notif dan real notif di sini adalah seperti notif synchronize email yang biasanya masuk ke smartwatch atau smartband dan dianggap sebagai real notif. Ketika notif ini aktif di status bar smartphone, biasanya di smartwatch atau smartband bakalan getar. Pas kita cek ternyata cuma synchronize email dan nggak ada isinya apa-apa. Namun di Redmi Band ini saya nggak pernah ngedapetin fake notif seperti tadi. Sepengalaman saya, semua notif yang masuk ke Redmi Band ini semuanya real notification. Namun hal yang kurang asik dari Redmi Band ini adalah ketika ada dua chat yang masuk di waktu yang sama. Redmi Band ini nggak nampilin isi chatnya, melainkan hanya menampilkan info kalau ada dua atau bisa lebih notif yang masuk ke handphone kita. Selanjutnya untuk ketahanan baterai, Redmi Band ini diklaim mampu bertahan hingga 2 minggu, katanya. Namun setelah saya coba dengan settingan saya, Redmi Band ini hanya mampu bertahan hingga 5 harian doang. Dan settingan yang saya pakai adalah brightness di Redmi Band ini saya bikin full, lalu fitur screen wake up-nya saya aktifin selama 24 jam. Selanjutnya saya juga mengaktifkan fitur continuous heart rate yang saya set 30 menit sekali. Dan terakhir saya juga mengaktifkan fitur push notification yang terdiri dari call notification, SMS, WhatsApp, dan beberapa sosial media populer lainnya. Dan hasilnya Redmi Band ini hanya mampu bertahan hingga 5 harian aja. Terakhir, apakah Redmi Band ini cukup recommended? Saya sebenarnya agak bingung kalau ditanya soal ini. Mengingat di rentang harga yang sama sekitar 300 ribuan lebih, kalian bisa ngedapetin smart band dengan fitur yang lebih menarik. Contohnya seperti Honor Band 5. Dan kalau dicek di online store, harga Mi Band 4 juga udah hampir sama aja dengan Redmi Band ini. Tapi bagi kalian yang pengen pakai gadget serba Redmi, smartphone-nya udah Redmi nih, TWS-nya juga udah pakai Redmi AirDots, nggak ada salahnya kalian ngebeli Redmi Band ini untuk pelengkap Redmi starter pack kalian. Mengingat secara fungsi Redmi Band ini udah cukup asik. Ya biarpun secara gengsi masih di bawah Mi Band 4 ataupun Honor Band 5. Dan sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like video ini dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan apabila ada yang ingin didiskusikan, memberikan masukan, atau sekedar berbagi pengalaman bagi kalian yang udah pakai Redmi Band ini, silahkan ketik aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan updatean video-video terbaru selanjutnya. Akhir kata, saya Ramadan Febriansyah pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai bertemu di video selanjutnya.